Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1211. Berlutut. Ben Yates memaksanya berlutut. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menekannya? Berlutut sekarang. Ben merasa seperti mempermalukan dirinya sendiri di depan tuan ketiga Yates. Dia mati-matian terus berusaha mendorongnya sekarang. Menggaok. Harvey tiba-tiba menamparkan wajah Ben. Ben dikirim terbang. Tubuhnya berkedut ketika dia akhirnya mendarat di tanah. Itu menjadi sunyi. Sampai-sampai kamu bisa mendengar pin drop. Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Keluarga Yates sangat tercengang. Identitas macam apa yang mereka miliki saat ini? Status seperti apa yang mereka miliki? Beraninya kotoran ini, Harvey, memukulnya seperti ini. Menggaok. Saat Ben berjuang untuk bangkit kembali, Harvey sudah berjalan untuk menginjak lehernya. Semua orang tersentak ketika mereka melihat apa yang terjadi. Kemudian, mereka semua juga menunjukkan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Ben Yates mati. Tuan ketiga Yates tersentak setelah melihat apa yang dilakukan Harvey. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur dan mundur beberapa langkah. Tetapi ketika dia sadar kembali, ekspresinya berubah dari malu menjadi marah dengan segera. Dia adalah master ketiga Yates dari keluarga Yates Amerika. Bagaimana mungkin dia bisa ditakuti oleh seorang menantu yang menumpang? Harvey tidak peduli dengan tindakan tuan ketiga Yates. Sebaliknya, dia berjalan dan melihat sekeliling rumah. Semua orang menatap Harvey, memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Untuk menghormati istri dan saudara iparku, aku memberi keluarga Yates Amerika dan Bakwood satu kesempatan terakhir. Setelah 7 hari, aku ingin semua orang berlutut dan meminta maaf di depan rumahku. Ingat, semua orang, termasuk orang-orang dari Amerika. Jika kalian tidak dapat melakukan itu setelah 7 hari, kesimpulannya akan sederhana. Aku bisa menjamin kalian bahwa hanya ada satu tujuan bagi pengkhianat seperti kalian. Yaitu kematian. Kata Harvey dingin. Pada saat ini, semua orang menatap Harvey dengan luar biasa. Dia mengancam keluarga Yates Amerika. Dan dia ingin mereka semua berlutut dan meminta maaf. Lalu mencap mereka sebagai pengkhianat. Ini terlalu mengejutkan. Mungkin keluarga Yates Amerika pertama kali bertemu dengan situasi seperti ini saat memerintah Texas selama bertahun-tahun. Bunuh anak ini. Butler Yates berlari ke depan bersama dengan penjaga keamanan dari keluarga Yates. Semuanya menunjukkan niat membunuh, tampaknya siap untuk mengakhiri kehidupan Harvey di sana dan kemudian. Semua mata orang berkedut pada saat ini. Orang-orang yang mengetahui identitas asli Harvey sedikit gemetar. Orang-orang yang masih tidak gemetar saat mereka menatap Harvey. Tidak peduli bagaimana semua orang melihatnya, malam itu mungkin akan berakhir dengan pertumpahan darah di Bakwood. Ekspresi tuan ketiga Yates muram, tetapi dia mengangkat tangan kanannya untuk menghentikan tindakan Butler Yates bersama yang lainnya. Tuan ketiga Yates bukanlah pengecut yang tak berdaya untuk memerintah Texas selama bertahun-tahun. Bertentangan dengan itu, dia adalah pria yang cerdas dan licik. Di matanya, seorang menantu yang menumpang berani menjadi sesombong ini karena dukungan di belakang layar. Meskipun keluarga Yates Amerika telah mempersiapkan ini, mereka masih harus berhati-hati untuk berjaga-jaga. Harvey tidak peduli dengan keraguan tuan ketiga Yates dan berkata dengan dingin. Ingat, aku sangat murah hati dengan memberi kalian semua waktu seminggu penuh. Tentu saja, aku tidak keberatan jika kalian anjing luar ingin bersekutu untuk menjatuhkanku. Aku akan membersihkan kalian semua sekaligus untuk menghemat waktu. Harvey berbalik dan pergi setelah pidatonya tanpa mempedulikan tatapan semua orang ke arahnya. Bajingan, tetap di sana. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Nenek Yates mendidih karena marah saat ini sambil menyodok tongkatnya ke tanah. Harvey terlalu sombong.
Dia menginjak anggota keluarga Yates sampai mati dan melontarkan omong kosong dalam prosesnya. Apakah dia masih berpikir bahwa dia bisa keluar dari sana tanpa cedera? Bab 1212. Tuan ketiga Yates melambaikan tangannya pada saat ini, lalu berseru dengan dingin. Biarkan saja dia pergi untuk saat ini. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Yates. Tidak perlu terburu-buru. Ketika pernikahan dengan kepala instruktur diselesaikan, akan mudah untuk menghancurkan serangga ini nanti. Nenek Yates membeku, lalu dengan malu-malu menjawab. Tuan ketiga, Anda sudah memikirkan segalanya. Tidak akan butuh waktu lama bagi kita untuk berurusan dengan seorang menantu. Kunjungan kepala instruktur adalah acara utama malam ini. Jika kita bisa mendapatkan kepala instruktur untuk menikah dengan keluarga kita, keluarga Yates pasti akan menjadi keluarga terbesar di seluruh Southlight. Sama seperti itu, Harvey pergi di bawah tatapan semua orang. Tuan ketiga Yates kemudian mendapatkan kembali ekspresinya yang tidak kaku pada saat ini, lalu dengan tenang bertanya. Bukankah kau mengatakan bahwa kepala instruktur akan datang? Kapan dia akan berada di sini? Nenek Yates kemudian membungkuk dan menjawab. Dia tidak menentukan waktunya, tapi saya berasumsi dia hampir tiba. Saya akan meminta seseorang untuk memanggilnya. Setelah beberapa saat, Leighton Luff segera bergegas ke depan dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Tuan ketiga, Nenek, saya baru saja menghubungi militer. Mereka mengatakan bahwa kepala instruktur sudah tiba di sini sekarang. Apa? Dia sudah datang. Kapan? Tuan ketiga Yates dan Nenek Yates benar-benar terkejut. Kepala instruktur mengatakan bahwa dia sudah memberikan keluarga Yates kesempatan dan memberitahu kita, semoga berhasil. Kata-kata itu mengandung sedikit makna. Tuan ketiga Yates dan Nenek Yates saling memandang sambil merenungkan arti dari kata-kata itu. Setelah beberapa saat, Nenek Yates gemetar ketika dia menancapkan tongkatnya ke tanah. Saya mengerti sekarang. Dia pasti datang ketika bajingan itu mengatakan omong kosong. Kepala instruktur mungkin berpikir bahwa kita tidak menghormatinya. Itu sebabnya dia pergi. Tuan ketiga Yates membeku dan dengan marah berseru setelah beberapa saat. Sialan kau, Harvey. Kau merusak kesempatan itu. Keluarga Yates semua kembali sadar setelah mendengar kata-kata itu. Itu semua karena Harvey York. Dia melontarkan omong kosong tepat ketika kepala instruktur tiba. Perilaku seperti ini membuat kepala instruktur sangat marah dan pergi, merusak setiap rencana yang telah dibuat keluarga Yates. Kotoran ini, Harvey, adalah pendosa terbesar keluarga ini. Bukan hanya keluarga Yates Bakwood, tapi bahkan keluarga Yates Amerika juga gemetar karena marah. Mereka semua sangat ingin menguliti Harvey hidup-hidup saat ini. Terutama Phoebe Yates, yang sudah siap menikah dengan kepala instruktur dan menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di seluruh negara H. Tapi Harvey telah menghancurkan segalanya saat ini. Tunggu saja, Harvey York. Kita belum selesai di sini. Tuan ketiga Yates mendidih karena marah. Memelihara semangatnya dengan kungfu, dia nyaris tidak sadar dan menjadi tenang. Dia menyipitkan matanya dan kemudian bertanya perlahan. Harvey berani lolos dari hukum seperti ini. Itu karena Prince York mendukungnya dari balik layar. Tatapan tuan ketiga Yates bergeser ke arah kerumunan, lalu perlahan bertanya sekali lagi. Semuanya, izinkan aku menanyakan ini kepada kalian. Berapa banyak yang kalian semua ketahui tentang Prince York? Dia cukup misterius. Meskipun dia mengalahkan keluarga York, dia tidak terlalu sering menunjukkan wajahnya. Yvonne Xavier adalah orang yang menunjukkan dirinya lebih banyak di seluruh Sky Corporation, dan kemudian Reinhardt. Tidak ada yang tahu seperti apa rupa Prince York. Tetapi Sky Corporation telah mengintegrasikan properti keluarga York, keluarga Silva, keluarga Seray, keluarga Robbins, keluarga Cloud bersama dengan keluarga besar lainnya. Korporasi itu tak tertandingi oleh yang lain, puncak dari seluruh Bakwood. Semua orang berkata serempak. Tuan ketiga Yates menyipitkan matanya dan kemudian menatap Yul. Yul, bagaimana kau melihat situasi ini?
Bab 1213. Yul Graham menatap dalam-dalam ke mata Tuan Ketiga Yates, lalu perlahan menjawab. Tuan Ketiga, saya tahu bahwa Anda di sini mewakili keluarga Yates Amerika, Texas. Tentu saja, Texas of America juga memiliki hubungan yang baik dengan Bakut. Karena itu, saya memberimu saran karena kebaikan. Berlutut dan minta maaflah, lalu kemasi barang-barang Anda dan tinggalkan negara ini. Jangan pernah kembali ke negara H lagi. Anda tidak bisa melawan pria itu. Semua orang terkejut setelah mendengar kata-kata Yul. Berlutut dan minta maaf. Lalu meninggalkan negara. Betul sekali. Saya mendukung pendapat ini. Bakut tidak sesederhana yang dipikirkan keluarga Yates Amerika. Saya menyarankan bahwa akan lebih baik bagi Anda untuk memohon pengampunan dan pergi, Tuan Ketiga. Akan sulit bagi kami untuk menyatakan kepada Amerika jika sesuatu terjadi pada Anda di sini. Semua petinggi lainnya dari pemerintah Bakut berbicara secara terpisah. Sane Naiswell kemudian berkata dengan ekspresi yang tak terduga. Tuan Ketiga Yates, ada beberapa hal yang membuat Anda mundur karena Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah pilihan yang bijaksana, bukan tindakan pengecut. Terakhir, Ryan Gotti juga setuju dengan tenang. Semua orang benar. Tuan Ketiga Yates, orang yang Anda bicarakan tidak dapat diprovokasi. Orang-orang itu semuanya terwakili di dekat bagian atas lingkaran sosial Bakut. Hati semua orang gemetar setelah mendengar mereka setuju satu sama lain seperti ini. Mereka tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun sebelumnya. Tapi sikap pria itu barusan membuatnya sangat jelas. Dia ingin keluarga Yates Amerika berlutut dan meminta maaf, lalu meninggalkan negara itu. Pada saat ini, mereka secara alami mencoba menasihati Tuan Ketiga Yates untuk melakukan apa yang benar. Itu karena itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Mereka tidak ingin Tuan Ketiga Yates mati di Bakut. Itu akan buruk bagi Bakut secara keseluruhan. Tapi mereka tidak berani mendesak pria itu. Itulah mengapa mereka hanya bisa mencoba membujuk Tuan Ketiga Yates. Tuan Ketiga Yates bingung, melihat kerumunan orang dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia tidak bisa memprovokasi Prince York belaka. Sungguh lelucon. Menurut pengetahuannya, satu-satunya orang yang tidak bisa dia provokasi di seluruh Southlight adalah kepala instruktur yang sangat misterius. Berapa nilai Prince York? Apakah dia berani membuatnya berlutut? Aku tahu apa yang kalian semua coba katakan. Tiba-tiba, senyum dingin keluar dari tepi mulut Tuan Ketiga Yates. Semua orang yang hadir di sana malam ini mewakili lingkaran sosial atas Bakut. Mereka akan mewakili kepentingan Bakut. Sekarang keluarga Yates Amerika datang ke sini dengan kekuatan besar, mereka sudah mati untuk mengambil alih pasar Bakut. Dan hal itu akan mempengaruhi kepentingan orang-orang yang hadir. Itu sebabnya mereka perlu menggunakan nama Prince York dari Sky Corporation untuk menekannya, lalu memaksanya keluar dari Bakut. Betapa lucunya. Betapa naifnya. Di mata Tuan Ketiga Yates, trik-trik kecil yang digunakan untuk melawannya setara dengan orang-orang yang pamer di depan seorang ahli seperti dia. Selain itu, dengan kesombongan keluarga Yates Amerika, Tuan Ketiga Yates ingin melihat apakah ada orang yang berani memprovokasi dia di seluruh Southlight selain kepala instruktur. Dia menginginkan keseluruhan Bakut. Dia tidak pernah bermaksud melepaskan Southlight juga. Dia akan menghancurkan Sky Corporation. Dia akan membunuh Prince York bersamanya. Dan Harvey York akan mati tanpa kematian. Karena Tuan Ketiga Yates hadir, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mengambil tindakan, bahkan para dewa sendiri. Tanpa berpikir dua kali, Tuan Ketiga Yates memelototi kerumunan dengan dingin dan berkata dengan niat membunuh. Aku mendengar semua kekhawatiran kalian, tetapi aku juga memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada semua orang yang hadir. Malam ini, hanya ada satu acara untuk perjamuan. Mulai sekarang, keluarga Yates Amerika akan resmi menginjakkan kaki di Bakut. Aku akan memakan sepotong kue yang merupakan pasar Bakut. Katakan padaku jika kalian bersedia bekerja sama denganku.
Aku akan memastikan untuk memberi kalian hadiah ketika aku berhasil di masa depan. Bab 1214. Yul Graham dan yang lainnya tersentak setelah mendengar kata-kata dari tuan ketiga Yates. Ekspresi mereka benar-benar mengerikan saat ini. Mereka tidak berpikir bahwa dia tidak akan menyerah, dan dia masih ingin memasuki Bakwood dengan paksa. Kemudian meminta semua orang untuk berpihak padanya di depan umum. Dia ingin berhadapan langsung dengan pria itu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yul kemudian membuat pernyataan. Tuan ketiga Yates, saya sudah mengatakan semua yang ingin saya katakan. Dari sudut pandang pemerintah, kami tidak akan mencampuri persaingan dalam lingkaran bisnis jika itu wajar, kami juga tidak dapat mengganggunya. Tolong mengerti, Tuan ketiga. Tatapan tuan ketiga Yates sedingin es, dia tidak bisa memaksa orang-orang dari pemerintah. Dia kemudian dengan dingin bertanya. Baik, bagaimana dengan yang lain? Orang-orang kuat dari Morgan Financial Group saling memandang dan kemudian berkata serempak. Saya bersedia mengikuti Anda, tuan ketiga. Meskipun orang-orang itu bukan atasan dari divisi mereka, mereka masih menjadi juru bicara di Bakwood. Mereka masih memiliki sedikit pengaruh. Selain itu, tuan ketiga Yates juga merupakan tokoh besar dari luar negeri. Mereka semua berada di perahu yang sama. Orang-orang itu telah berubah menjadi antek untuk tuan ketiga Yates. Masih ada keluarga dan bisnis yang memiliki koneksi ke luar negeri. Mereka semua tahu betul pihak mana yang harus dipilih. Saya tetap netral. Saya tidak berpartisipasi dalam ini. Petik 2. Beberapa keluarga memilih untuk tetap netral saat ini. Orang-orang itu adalah keluarga kelas 2 di Bakwood yang cukup terkenal. Mereka tahu bahwa memilih pihak di tengah kekacauan hanya akan berakhir mengerikan. Itulah mengapa mereka hanya bisa memilih untuk tetap netral sebelum mendapatkan pandangan yang jelas tentang situasinya. Tuan ketiga Yates tersenyum setelah melihat orang-orang itu. Mereka pasti oportunis. Begitu keluarga Yates Amerika menunjukkan dominasi mereka di masa depan, orang-orang itu akan tahu kemana harus pergi. Itulah sebabnya tuan ketiga Yates bahkan tidak terlalu peduli dengan kotoran seperti ini. Tatapannya kemudian akhirnya beralih ke Sane Naiswell. Aku sudah mendengar bahwa Master Naiswell adalah ahli dalam menilai barang antik. Aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu denganmu secara langsung. Dengan kesempatan langka ini, aku yakin kamu ingin bekerja sama dengan keluarga Yates Amerika. Apakah kamu tidak mau? Tatapan semua orang mendarat di wajah Sane. Keluarga Naiswell adalah salah satu dari dua keluarga kelas 1 terakhir yang masih hidup di Bakwood. Keluarga Yates Bakwood tidak diragukan lagi adalah pelayan keluarga Yates Amerika. Dan keluarga kelas 1, keluarga Naiswell, belum membuat pernyataan. Pernyataan Sane bahkan mungkin memutuskan bagaimana seluruh lingkaran bisnis Bakwood beroperasi. Sane mengulurkan tangannya untuk menggosok alisnya, ekspresinya benar-benar mengerikan. Keluarga Naiswell suka menonton perkelahian dari jauh, tidak tertarik untuk benar-benar berpartisipasi di dalamnya. Tapi tidak ada cara lain kali ini. Setelah keluarga Silva, keluarga Cloud, keluarga Robbins, keluarga Seray, dan keluarga York dihancurkan satu demi satu, keluarga Naiswell menyilaukan seperti kunang-kunang di kegelapan malam. Terlebih lagi, melihat bagian dari pasar Bakwood sebelumnya, kekuatan keluarga Naiswell saat ini telah meningkat sedikit. Ini juga alasan mengapa tuan ketiga Yates menyelamatkan Sane untuk yang terakhir sebelum bertanya padanya. Setelah melihat kesunyian Sane, tuan ketiga Yates kemudian tersenyum tipis. Tuan Naiswell, kamu pernah memberi kuliah di Texas, maka dari itu kamu harus tahu betapa kuatnya keluarga Yates Amerika. Aku tahu bahwa keluarga Naiswell saat ini kuat, tetapi kamu tahu betul bagaimana memilih jika kamu ingin keluargamu menjadi lebih kuat. Sekarang, aku ingin kamu memberitahuku tanggapanmu dengan lantang dan jelas. Bab 1215. Tuan ketiga Yates menunjukkan wajah penuh kebenaran. Sane Naiswell menghela nafas setelah melihatnya seperti ini. Dia tahu bahwa tidak peduli pihak mana yang dia pilih,
keluarga Naiswell cepat atau lambat akan menjadi musuh keluarga Yates Amerika. Bahkan jika mereka bekerja dengan mereka saat itu, apa yang akan terjadi setelahnya? Itu adalah hal lain, apakah mereka bisa menjadi lawan bagi pria itu. Bahkan jika mereka menang secara ajaib, akankah keluarga Yates Amerika membiarkan keluarga Naiswell lolos dengan mudah? Tidak. Mereka tidak akan pernah membiarkan orang lain mengganggu urusan mereka. Jika keluarga Naiswell memilih untuk mengambil keluarga Yates Amerika, keuntungan apa lagi yang akan mereka dapatkan selain menjadi pion mereka? Itu bagus karena dia sudah tahu betul bagaimana memilih. Sane meletakkan tangan kanannya pada saat ini, lalu menatap tuan ketiga Yates tanpa emosi di matanya. Tuan ketiga, aku harus mengecewakanmu. Keluarga Naiswell akan berpihak pada Prince York dari Sky Corporation. Ledakan. Kata-kata itu benar-benar mengejutkan. Mereka datang seolah-olah petir menyambar. Helaan napas terdengar dari kerumunan. Cukup banyak rahang orang yang hampir jatuh ke tanah. Di lapangan tuan rumah tuan ketiga Yates, dia benar-benar dominan. Namun, Sane masih memilih Sky Corporation. Apakah dia memilih Prince York? Dia akan melawan tuan ketiga Yates. Aman untuk mengatakan bahwa dia sedang mencari kematiannya. Senyum pada tuan ketiga Yates segera menghilang. Ekspresi menghina dengan cepat menggantikan senyum di wajahnya. Ketika tatapannya beralih ke Sane, bahkan pria yang bijaksana dan mendalam, Sane tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia sudah sedikit takut pada saat ini. Tapi sebuah kekuatan membuatnya tetap pantang menyerah. Sane Naiswell, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Sisi mana yang akan kamu pilih? Ekspresi tuan ketiga Yates sedingin gletser yang tidak bisa mencair seumur hidup. Orang lain yang hadir sudah ketakutan setelah mendengar suaranya. Semua orang tahu bahwa tuan ketiga Yates sedang marah. Status Sane tinggi di Southlight. Dia adalah patriark yang menilai barang antik. Tetapi tidak peduli bagaimana dia membandingkan dirinya dengan tuan ketiga Yates dalam status dan kekayaan, masih ada kesenjangan besar di antara mereka. Dia mencoba membujuk tuan ketiga Yates untuk menyerah. Kemudian dia bahkan menolak tawaran untuk bekerja dengannya. Tindakan itu benar-benar membuat marah tuan ketiga Yates. Pada saat ini, bahkan janggut Sane gemetar. Dia ketakutan. Tetapi meskipun dia takut, keputusannya tidak akan berubah saat ini. Itu karena berdiri bersama Sky Corporation sama dengan berdiri di samping Harvey sendiri. Bukan hanya dia Prince York sendiri, tetapi dia juga kepala instruktur. Tidak peduli betapa hebatnya keluarga Yates Amerika, mereka tidak akan pernah bisa membandingkan diri mereka dengan kepala instruktur. Mereka tidak tahu identitas sebenarnya dari kepala instruktur. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan pernah berani berperilaku sekejam ini. Sane menghela nafas diam-diam, tapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Identitas kepala instruktur sangat dirahasiakan. Tidak ada yang bisa membocorkan informasi ini. Sane tahu betul bahwa itu adalah kesempatan terbaiknya untuk berpegang teguh pada binatang itu. Jika dia mengambil kesempatan itu, bahkan jika keluarga Naiswell tidak bisa naik peringkat secara instan, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk mempertahankan posisinya. Sane berdiri di saat berikutnya, lalu dengan tegas menjawab. Tuan ketiga, karena Anda bertanya, saya akan menjawab Anda dengan sungguh-sungguh. Saya memilih untuk mendukung Sky Corporation. Siapapun yang melawan Sky Corporation, melawan keluarga Naiswell. Sane menunjukkan ekspresi dingin saat ini. Kata-katanya juga sedingin es. Semua orang merinding setelah melihat Sane seperti ini. Dia bertengkar dengan tuan ketiga Yates sendiri. Dia mencari kematiannya.